Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 30. Aku bisanya manja ke kamu saja. Arfian menepuk pelan lengan Nalendra, yang mana membuat adiknya itu meringis kesakitan. Kamu hampir membuatku gila, apa kamu pikir? Tahun itu ajang perlombaan yang menyenangkan, seru Arfian dengan tatapan tajam. Tahun, aku sudah bertahun. Tahun, kalau begitu, pasti anakku sudah lahirkan, istriku, dia tidak datang bersamamu. Pertanyaan Nalendra membuat Arfian terdiam. Arfian melirik ke arah asistennya, begitupun sebaliknya. Reza mendekat, dia menatap Nalendra yang masih menatap ke arah Arfian. Tuan, dokter meminta Anda untuk menemuinya, untuk membahas kondisi adik Anda, ujar Reza. Arfian mengerti maksud asistennya, dia pun pamit pada adiknya dengan alasan dengan dokter. Begitupun dengan Reza yang tak lama menyusul. Melihat kepergian keduanya, Narendra mengerutkan dalam keningnya. Dia merasa ada yang aneh dengan sikap kedua pria itu. Setibanya di depan ruang rawat Nalendra, Reza segera menjelaskan tentang kondisi Nalendra pada Arfian dengan serius. Dokter bilang, untuk tidak membuat adik Anda mengalami beban pikiran berat. Bagaimanapun, dia pernah mengalami kecelakaan yang menyebabkan pendarahan di otak. Dokter sedang melakukan upaya agar tak terjadi masalah apapun pada saraf otak Tuan Nalendra. Terang Reza. Apa itu sesuatu yang buruk? Tanya Arfian dengan khawatir. Dokter akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk saat ini, respon yang Tuan Nalendra berikan normal. Dia tidak terlalu ingat tentang kecelakaan yang ia alami. Tak ada yang mencurigakan. Hanya saja, dokter meminta untuk menunggu Tuan Narendra kembali pulih. Karena dia baru saja tersadar dari koma, terlalu beresiko, bisik Reza. Arfian menghela nafas pelan, dia mengusap kasar wajahnya dan menatap ke langit, langit rumah sakit. Matanya berkaca, kaca bersiap akan menumpahkan air matanya. Arfian lemah, ketika dihadapan dengan orang yang dia sayangi. Dia sebagai kakak dan pengganti orang tua sang adik, bingung harus memberi respon seperti apa. Di satu sisi, dia bahagia Nalendra kembali sadar. Di sisi lain, dia harus memberikan berita duka pada adiknya mengenai mendiang Divya. Tunggu sampai Tuan Nalendra dinyatakan sembuh. Tuan bisa menjelaskannya dengan pelan agar dia tidak syok, usul Reza. Kau benar, lirih Arfian seraya menundukkan kepalanya. Sore hari Aluna bermain dengan Arega di taman belakang rumah. Keduanya tampak sedang bermain gelembung balon yang Arega beli di sekolahnya. Kini, Arega hanya memakai kaos tanpa lengan dan juga celana pendeknya. Bajunya bahkan sudah basah karena terkena air gelembung itu. Wah, kelen onti, keleen, seru Arega saat Aluna meniup gelembung itu. Arega meniupkan kembali gelembungnya, lalu dia meraih sapu yang ada di pojokan dan membawanya ke tengah banyaknya gelembung. Bocah menggemaskan itu pun mendekatkan ujung sapu itu pada mulutnya. Aluna yang melihatnya sudah paham apa yang akan ponakannya itu lakukan. Sayangku padamu, kan ku ingat selalu, biar ku bawa cendilai aku tak bisa menahan langkah kakimu, aku tak bisa menahan kepergianmu, kamu terlalu
Cepat Belcama yang laitin. Tiba-tiba Arega melempar sapu itu ke bawah hingga membuat Aluna terkejut. Buaya dalat kali memang dakal. Celetuk Arega dan kembali meniup gelembungnya. Aluna mengerjapkan matanya pelan. Dia masih syok dengan apa yang baru saja dirinya lihat. Keterkejutannya buyar saat Arega berlari ke arahnya dengan senyum mengembang seraya membawa gelembung yang berhasil mendarat di tangannya. "Cayangku," seru Arega. "Wah, gelembungnya besar sekali," puji Aluna. Arega tersenyum malu. Dia memberikan gelembung itu pada Aluna. Keduanya tak sadar jika sejak tadi Arfian berada di ambang pintu kaca sembari menyandarkan tubuhnya. Matanya fokus menatap apa yang istri dan ponakannya itu tengah lakukan. Dengan asal, Arfian menyalakan sesuatu di ponselnya, hingga membuat dua orang berbeda usia itu membulatkan matanya. "Abang, aku sudah hamil sayang, abangku sudah terlambat datang bulan." Aluna dan Arega menatap ke arah Arfian dengan tatapan melongo. Keduanya tak menyangka jika Arfian memutar kesukaan Arega. Pria itu bahkan menaruh ponselnya di meja terdekat dan menggulung lengan kemeja kerjanya serta melepas dua kancing teratas kemejanya. Senyum Aluna merekah. Dia masih tak menyangka dengan apa yang Arfian lakukan. "Kau butuh mik?" tanya Arfian pada Arega yang masih molongo. Arega menggeleng dengan tersenyum lebar. Dia meraih sandal rumahannya dan menggunakannya sebagai mik. Arfian pun kembali menatap Aluna dan merangkul pinggangnya dengan lembut. "Sayang, kamu hamil sama siapa? Sayang, itu anak siapa?" lanjut ga. Aluna benar melongo tak percaya saat Arfian melanjutkan liriknya. "Aku hamil kama abang, maca hamil kama cetan, aku hamil kama abang, maca hamil kama cilumaan, aca el noli," teriak Arega dengan semangat. Aluna akhirnya tahu dari mana Arega bisa menghafal lirik itu dengan benar. Matanya menatap ke arah Arfian yang menatapnya dengan penuh cinta. Gelembung pun kembali Arega ciptakan hingga membuat suasana keduanya begitu romantis. "Asal Arega menyukai dangdut itu, karena kamu kan," bisik Aluna. "Lebih tepatnya, tidak sengaja. Aku salah memasang dering ponsel." Sejak saat itu, Arega mulai menirukannya dan mencari tahunya sendiri, celetuk Arfian. "Sama aja, ternyata gynopobia ini menyukai dangdut," ledek Aluna. "Tidak ya," seru Arfian seraya mengeratkan pelukannya pada pinggang wanita itu. Arega yang tadinya asik bergerak riang pun menghentikan kegiatannya. Dia menoleh ke arah dua orang dewasa yang sedang menebar keharmonisan. Melihat itu, raut wajah Arega berubah kesal. "Hi, janan peluk cayangku, gecel. Ceka, kau, besok om akan menukarmu dengan keponakan baru," ledek Arfian. "Hi onti, Arfian memasuki kamarnya. Dia melihat Aluna yang sedang duduk di atas ranjang sembari memainkan ponselnya. Pria itu pun memutuskan untuk merebahkan dirinya di ranjang dan menggunakan paha sang istri sebagai bantalan. Perbuatan Arfian tentunya membuat Aluna terkejut. Karena dia sedang fokus memainkan ponselnya. Kepalanya tertunduk. Matanya bertatapan langsung dengan mata tajam milik suaminya. "Kamu sedang apa? Kenapa kaget begitu? Chattingan sama mantan?" tuduh Arfian yang mana membuat Aluna mendengus sebal. "Satu udara sama dia aja aku gak suka, apalagi chatan sama dia." "Ya mungkin,
Kalau saat itu anak kami lahir dengan selamat dan bercerai, aku akan menjaga komunikasi dengannya karena ada anak di antara kami. Tapi kan, anak kami sudah tidak ada, terang Aluna. Arfian membalikkan tubuhnya. Wajahnya menghadap ke arah perut Aluna yang terlihat datar. Pria itu pun meraih tangan Aluna yang mengangguk dan meletakkannya di pipinya. Mengerti apa yang dimau sang suami, Aluna pun mengelus rambut hitam legam pria itu. Arfian pun memejamkan matanya menikmati elusan yang Aluna berikan. "Apa kamu sudah siap hamil dalam waktu dekat?" tanya Arfian tanpa membuka matanya. Gerakan tangan Aluna terhenti, membuat Arfian membuka matanya dan menangkap ekspresi sang istri saat ini. Melihat itu, Arfian penasaran dengan apa yang sedang istrinya pikirkan sekarang. "Umurku sudah 30 tahun lebih, aku ingin segera memiliki seorang anak," lanjut Arfian. "Bagaimana jika anak yang kukandung tidak selamat?" Pertanyaan Aluna membuat Arfian mengerutkan dalam keningnya. "Jangan suka berprasangka buruk, sayang. Itu tidak baik. Lebih baik kamu pikirkan hal yang positif agar pernikahan kita juga selalu harmonis." "Aku bukan effendi, jadi aku pastikan kamu tidak mendapatkan perlakuan yang sama saat menikah dengan effendi dulu," terang Arfian. Aluna menghela nafas pelan, rasanya dia selalu sedih saat mengingat hatinya yang sudah tiada. Tangan Arfian terangkat dan menyentuh pipi istrinya, lalu dia mengelusnya dengan lembut. Aluna kembali menatap Arfian dengan matanya yang berkaca-kaca. Kapan kita jenguk bayimu ya?" "Siapa namanya? Pasti sudah diberi namakan," ujar Arfian dengan senyum lembutnya. "Awan, namanya Awan," ujar Aluna dengan suara bergetar. "Dia selalu mengikutimu, seperti namanya. Awan, dia selalu ada di dekat bundanya," ujar Arfian dan menepuk pelan pipi istrinya. Aluna mengangguk seraya tersenyum. Putranya akan selalu ada di dekatnya, tepatnya di hatinya. Tiba-tiba, Aluna teringat dengan kejadian tadi pagi. Dia pun menunduk dan menatap ke arah Arfian yang sedang memejamkan matanya. "Oh ya, bagaimana kabar adikmu? Kamu bilang dia sudah sadar?" tanya Aluna yang mana membuat Arfian kembali membuka matanya. "Sudah semakin membaik, dia sedang menjalani terapi saraf. Bertahun-tahun membuat saraf kakinya lemah, jadi dia butuh terapi. Jika pengobatannya selesai, baru bisa pulang," jawab Arfian. "Apa dia sudah tahu istrinya telah tiada?" tanya Aluna yang mana membuat Arfian bungkam. Pria itu pun memejamkan matanya sejenak sembari mengambil nafas dalam dan mengeluarkannya dengan lembut. Lalu, dia kembali menatap istrinya yang sedang mengelus keningnya. Perlakuan Aluna membuat Arfian tenang. Wanita itu selalu bisa membuat kegelisahan dalam dirinya hilang begitu saja. Aku belum berani memberitahu padanya jika istrinya sudah tiada. Saat dia mengalami kecelakaan dan koma, Arega masih di dalam kandungan. Dia pastinya syok saat mengetahui istrinya telah tiada. Aku khawatir adikku akan syok dan berakhir mengganggu proses pemulihannya, lirih Arfian. "Aku mengerti, kamu sudah melakukan yang terbaik, Mas," ujar Aluna sembari mengelus lembut pipi Arfian. Arfian menggeser kepalanya, dia lalu menatap Aluna dengan tatapan yang sulit diartikan. Melihat itu, kening Aluna pun mengerut dalam seraya berpikir tentang tatapan suaminya padanya.
Ada apa? Tanya Aluna dengan heran. Sepertinya panggilan Mas sangat jelek untukku, cicit Arfian. Heh, Aluna mengerjapkan matanya. Panggil sayang saja, biarkan Arega mengamuk. Rasanya aneh kamu memanggilku dengan sebutan Mas. Seharusnya dia yang mengalah. Kenapa jadi aku? Ujar Arfian yang mana membuat Aluna memutar bola matanya malas. Hari ini, Arfian akan ke rumah sakit sebelum ke kantornya. Terlihat, pria itu keluar dari ruang ganti pakaian dan mendekati ranjang di mana jasnya berada. Aluna menatap apa yang Arfian lakukan sembari duduk di sofa. Matanya menatap Arfian yang sedang memakai jasnya. Merasa ada yang menatapnya, Arfian pun menoleh pada sang istri. Ada apa? Tanya Arfian seraya mengerjapkan matanya. Sebelumnya kamu memintaku membantumu berpakaian. Kenapa sekarang kamu lebih suka memakainya di ruang ganti? Tanya Aluna dengan penuh selidik. Arfian tersenyum. Apa kamu mau mengulang yang semalam? Tanya Arfian sembari menaik turunkan alisnya. Ceka, aku sedang tidak bercanda, kesal Aluna. Sayangnya mana? Tagih Arfian. Aluna menarik nafas pelan, dia menatap Arfian yang menatapnya dengan wajah yang menjengkelkan. Sayangku, kenapa kamu mulai mengganti pakaianmu di ruang ganti? Karena biasanya kamu akan selalu memintaku memakaikan kemeja serta mengancingkannya, ujar Aluna dengan kekesalan yang tertahan. Mendengar itu, Arfian terkekeh. Dia berjalan mendekati istrinya dan meraih kepala wanita itu untuk ia kecup. Aluna hanya bisa mengerucutkan bibirnya sebal. Dia menatap Arfian yang tak merasa bersalah sama sekali. Tidak apa, aku hanya ingin memakainya sendiri. Kasihan, kamu pasti lelah mengurusku yang terlalu manja ini. Maaf ya sayang, karena aku bisanya manja ke kamu saja. Ujar Arfian dengan senyum tampannya. Kalau ke wanita lainnya bahaya, ketus Aluna. Bersambung.